Di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir, pemerintah maupun lembaga kesehatan tentunya memiliki penanganan khusus bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Termasuk juga Rumah Sakit Kartika Husada, Kodam 12 Tanjung Pura, yang memiliki penanganan khusus bagi pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan berikut keterangan dari Kadumkit Kartika Husada. Jadi Rumah Sakit Kartika Husada sudah menerapkan standar untuk penanganan COVID adalah mulai dari pasien masuk. Pada pasien masuk, diterima oleh petugas dokter atau para medis di UGD, ditanyakan gejala-gejalanya. Apabila ada rujukan daripada puskesmas atau rumah sakit lain yang sudah ada dengan tanda pasien PDP, langsung kita masukkan ke ruang isolasi di UGD. Di UGD, di anamnesis, ditanya gejala-gejalanya, kemudian diukur suhunya, kemudian kalau memang dia curiga karena PDP, kita laksanakan pemeriksaan rongsen di UGD. Di sana kita sudah menyiapkan alat rongsen yang khusus dilaksanakan untuk dipakai di UGD. Kemudian setelah itu apabila hasilnya pneumonia, dan berarti kita semakin kuat kejogan karena PDP, kita laksanakan pemeriksaan rapid test. Apabila rapid testnya positif atau reaktif, kita mengatakan pasien ini berarti suatu pasien yang menuju ke arah COVID. Yang kita lakukan adalah kita menerangkan ke keluarga pasien bahwa ini dengan gejala seperti ini mengarahnya ke arah pasien COVID. Meskipun itu belum 100%, tapi oleh karena pasien ini menunjukkan gejala yang seperti itu dengan gejala pneumonia, kemudian rapid testnya reaktif, kita sarankan masuk isolasi. Sesuai dengan standar penanganan, kita usulkan ke dokter yang menangani, biasanya dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian setelah dapat instruksi dari dokter, dikirimlah pasien itu dengan ambulan. Petugas sudah memakai APD lengkap, mulai dari waktu memeriksa, kemudian ambulan pun, supir ambulan pun sudah pakai APD. Dikirim ke belakang, ambulan sudah disediakan itu, sehingga lewat pintu belakang. Dari pintu belakang, kita masukkan ke ruang isolasi. Lantas bagaimana jika hasil rapid test pasien dinyatakan negatif? Apabila pasien datang dari rujukan dengan PDP, hasil rapid testnya negatif atau non reaktif, kita tidak masukkan ke isolasi. Kita masukkan ke ruangan biasa, tapi dengan standar pelayanannya tetap kita usahakan petugasnya memakai APD di ruang biasa untuk namanya juga untuk proteksi diri, tapi dan orang itu menjadi statusnya di ODP. Kita tetap merawat pasien itu sebagai orang yang kita awasi, meskipun bukan sebagai pasien yang reaktif. Karena biasanya yang kita masukkan adalah pasien dengan gejala-gejala pneumonia. Merawat dan menangani pasien COVID-19 memerlukan kewaspadaan dan juga memiliki resiko yang begitu besar. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana para tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Kartika Husada berjuang melawan virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Ya, selama ini kan seperti kita ketahui, COVID ini adalah penyakit yang sangat menular. Jadi dari data-data yang ada bahwa penularan saat ini adalah melalui droplet, jadi melalui percik dahak, ya. Sehingga kita harus menutupi seluruh badan kita dari percikan dahak si pasien. Kemudian juga bekas-bekas di sekitar pasien yang kena percikan dahak itu juga berisiko bila kita sentuh, kemudian tangan kita yang menyentuh itu menyentuh badan kita, terutama mulut, hidung ataupun mata. Jadi disitulah bahayanya. Sehingga kita tetap menjaga kewaspadaan standar yang harus kita lakukan untuk
keselamatan atau safety dari diri kita sebagai petugas kesehatan. Bagaimana tenaga medis melakukan pemeriksaan dan perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini? Ya, yang pertama-tama adalah kita harus menjaga diri kita ya. Jadi harus hati-hati karena pasien COVID ini sangat menular. Sehingga kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Tindakan yang biasa kami lakukan sebagai perawat di ruangan ini, pertama kita menyiapkan obat itu di ruangan ini dan juga persiapan tindakan-tindakan untuk keperluan pasien, seperti kita menyiapkan injeksi untuk pasien dan juga memasang infus pada pasien. Dan di ruangan ini kita sebagai perawat sudah menggunakan alat APD lengkap, yang seperti saya pakai ini sudah sesuai dengan prosedur pemakaian APD yang lengkap. Jadi disinilah kita jaga pasien dan kita juga memantau pasien COVID-19. Hapusan, nanti ada satu orang yang masuk ke dalam ruangan isolasi COVID. Nah, setelah itu kita gantian jaga. Misalkan yang di dalam membutuhkan sesuatu, kita bantu. Misalkan contoh dia minta terapi obat jam 10, terus membutuhkan sesuatu lagi kayak tisu, orang keluarga mengirimkan sesuatu kayak air panas, minuman dan makanan segala macam, itu kita serahkan yang ke dalam, dan di dalam menerima. Jika mendengar penjelasan terkait penyakit COVID-19 ini, sangatlah besar resiko yang ditanggung mereka, baik dari sisi keselamatan diri maupun lingkungan sosial tempat tinggal mereka. Kami sebagai perawat langsung berhadapan muka melakukan tindakan kepada pasien COVID-19 ini. Saya tidak bisa ketemu sama keluarga saya, khususnya orang tua saya, saudara-saudara saya nggak bisa ketemu selama saya menjadi perawat COVID-19 ini. Karena apa? Saya beresiko besar juga bisa menularkan kepada keluarga saya, orang tua saya. Di masyarakat mengetahui bahwa saya sebagai perawat COVID, dia berpikir bahwa saya juga beresiko besar. Dari itu saya mungkin akan dikucilkan sehingga saya dipandang sebagai pembawa virus di tempat tinggal saya. Saat ini saya tidak ada yang tahu kalau memang saya perawat di isolasi COVID. Kalau mungkin tahu, saya juga nggak tahu gimana reaksi dari masyarakat setempat. Dari keluarga saya sendiri, orang tua tidak tahu kalau saya menjadi tim COVID-19 ini di rumah sakit ini. Taunya saya berdinas di sini. Saya cuma kalau untuk ke keluarga, orang tua saja yang pastinya
ke orang tua, saya sih jujur. Kalau saya di sini, saya cuma minta doanya supaya saya diberi kesehatan di sini karena saya dari daerah juga. Jadi orang tua saya di kampung, jadi alhamdulillah dari orang tua sih mendukung. Kerjanya harus menggunakan APD, jadi geraknya tidak bebas. Terus tidak bisa ketemu keluarga di rumah. Sedih karena tidak bisa kumpul sama keluarga, udah 2 bulan lebih tidak pulang. Dalam rangka memelihara moral ya, tenaga medis, kita juga sudah menyiapkan mes Tanjung Ria milik Kodam. Itu digunakan sebagai sarana tempat tinggal untuk para tenaga medis agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Assalamualaikum. Salam. Lagi apa, Mah? Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya wabah corona itu. Karena kita memang sudah mengambil profesi sebagai tenaga medis, ya kita harus menjalankan fungsi sebagai tenaga medis semampu yang bisa kita laksanakan, seberapapun beratnya. Jadi kita berusaha dengan peralatan yang ada bisa melaksanakan tugas kita semaksimal mungkin. Saya dipilih untuk menjadi perawat COVID-19 ini itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena saya sebagai perawat dan tugasnya untuk menjaga COVID-19, saya tidak bisa menolak. Karena ini adalah tugas kami sebagai tenaga medis. Jadi kami tidak bisa menolak dan harus siap untuk menjaga pasien COVID-19 ini. Karena ada kebanggaan diri sendiri. Kita bisa berguna untuk orang lain. Pengalaman saya pertama kali jadi perawat COVID, sedih, tapi tetap ikhlas untuk bisa merawat pasien-pasien yang ada di dalam. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat mereka? Agar terhindar dari penularan COVID-19, tentunya para tenaga medis ini diwajibkan menggunakan baju yang menyerupai astronot. Seperti apa sesungguhnya yang dirasakan oleh para tenaga medis saat menggunakan APD lengkap selama berjam-jam ini? Petugas rawat kambing yang di sana memang minimal 3 jam dia standby di sana. Di kondisi seperti itu tidak boleh dilepas. Bagaimana mau dilepas kalau dia dalam ruangan isolasi dan kondisi yang mudah sekali terinfeksi, sehingga kalau dia melepas kemungkinan terinfeksi kan besar. Karena kita tidak tahu virus itu, kita tidak bisa lihat, makhluknya tidak kita lihat, tapi dia tidak tahu posisinya di mana. Yang saya rasakan penggunaan baju seperti ini, APD ini, sangatlah tidak nyaman. Pertama yang saya rasakan itu merasa panas sekali karena baju ini full kedap udara, sehingga baju dalam yang saya pakai ini itu basah sekali karena keringat. Itulah yang saya rasakan selama pemakaian APD ini selama 8 jam untuk menjaga pasien COVID-19. Rasa memakainya tidak nyaman sama sekali ya. Jadi kita pada saat pertama ini sudah memakai pasien yang baju yang begini. Yang pertama-tama adalah sangat panas karena keringat keluar, sehingga kita merasa sangat tidak nyaman sekali.
Jadi kadang-kadang sampai keringat tuh mengenai ke mata, jadi gangguan kita pada penglihatan. Ataupun kalau kita mau meriksa karena bajunya begini tertutup sekali, jadi sulit untuk kita pakai beberapa peralatan. Memang tidak menyenangkan, tapi yang kita kerjakan adalah memproteksi diri kita dari virus yang tidak kita lihat dan posisinya tidak bisa kita tahu di mana, tapi ada. Penyakit COVID-19 ini tergolong baru dan perilaku pasien di ruang isolasi ini terkadang harus terus diedukasi oleh para tenaga medis agar dapat ditangani dengan baik dan juga hasilnya dapat maksimal. Heran juga gitu, karena mereka pun kadang-kadang tidak merasa kalau dia itu menderita penyakit COVID ini. Ada juga yang sudah paham, jadi pada waktu masuk ke ruangan yang pertama itu pasien kita edukasi tentang penyakitnya sehingga pasien pun memahami, sehingga kita bisa menangani pasien dengan baik gitu. Ada beberapa pasien yang menolak, jadi dia sempat tidak mau menerima atau denial terhadap kondisinya, sehingga akhirnya kita putuskan untuk menghubungi Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk menangani pasien ini selanjutnya, karena pasiennya minta dirawat di rumah. Sebetulnya sangat kesel sih, cuma ya kami sebagai tenaga medis harus merawat dia dan sebaik-baiknya dan supaya dia cepat sembuh, tapi keluarga dan ada juga yang mengeyel, ada juga pasien itu menurut perintah sama perawat, misalnya Bu pakai masker, ada dipakai masker, setelah kita tinggal itu dilepaskannya lagi masker. Sebagai tenaga medis kami harus tetap bersabar menghadapi pasien dan keluarganya. Kasihan kalau misalnya pasien kan di sini tidak ada yang jaga sendirian, jadi kita harus mantau lebih ketat lagi. Sebagai tenaga dan pejuang di garda terdepan, apakah rasa takut akan tertularnya virus corona ini tidak ada dalam benak mereka? Ya, pada dasarnya kalau kita sebagai manusia takut memang. Ada perasaan takut, itu harus kita akui ya. Tapi saya kira takut ini wajar ya. Kalau kita tidak takut nanti kita malah meremehkan atau sembrono. Karena ketakutan itulah maka kita bisa lebih waspada dengan segala kemungkinannya. Jadi wajar, kami semua sebenarnya takut. Tapi kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita adalah tenaga kesehatan, medis dan paramedis yang siap untuk menangani pasien COVID ini. Kalau dinas malam ya takutlah sepi, karena kan kalau di ruangan biasa yang hendak diisolasikan ada yang jaga, bisa ramah, bisa interaksi sama keluarganya. Kalau ini kan sendiri, pasiennya juga tidak ada yang jaga, kita juga jaganya sendiri. Jadi rasa takut. Dan berikut kita simak harapan dan juga pesan para tenaga medis untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi himbauan kami sebagai tenaga medis diharapkan kepada semuanya untuk tidak keluar jika tidak ada kepentingan khusus. Jika keluar
harus menggunakan masker agar tidak tertularnya virus COVID-19 ini? Ya, sebetulnya saya ingin sekali pulang, apalagi ini di bulan Ramadan, tapi karena ada tugas ini, tugas kemanusiaan, jadi saya harus tetap stay di sini. Saya sudah bertekad untuk tetap di sini hingga wabah ini berakhir. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita membutuhkan banyak sekali support dan arti doa. Kita mohon bantuan doa agar pasien yang kita rawat juga segera sembuh dan kita yang merawat juga tidak ada sakit. Kemudian himbauan kami ada teman-teman masyarakat di luar adalah karena kami sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk merawat pasien sampai sembuh. Kami mohon mengharapkan agar masyarakat yang di luar mematuhi saran dari pemerintah untuk menjaga social distancing, jaga jarak, atau tidak mudah kumpul-kumpul. Kemudian pakailah masker. Cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan harapan saya semoga wabah ini cepat selesai, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Untuk sekarang sebagai pencegah, mari kita tetap lakukan physical distancing, cuci tangan, jaga kebersihan, selalu gunakan masker dimanapun ketika keluar rumah, saat pulang kerja, untuk ke rumah untuk bersih-bersih dulu, mandi, baru bisa kumpul kembali dengan keluarga yang memang harus kerja untuk di luar rumah. Mari ikuti himbauan pemerintah untuk melakukan social dan physical distancing. Jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap di rumah. Kalau berobat pada kami, tolonglah kami kalau memang ada Anda sudah pernah diperiksa positif, reaktif, tidak usah malu mengatakan bahwa kami reaktif positif, sehingga kami sebagai petugas tidak menjadi korban. Pada prinsipnya kami mendapat tugas sebagai tenaga kesehatan menangani COVID, kami ikhlas. Kami melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dengan semangat Tanjung Pura, tidak menyerah, sampai tuntas kami kerjakan. Dengan maksud adalah membantu teman-teman atau masyarakat atau pasien yang kena PDP ini jadi membaik. Iya. Terus selama di rumah ini gimana, makannya cukup? Kita cukup. Makannya gimana teratur? Selama Bapak di rumah, Bapak tetap jaga diri, tetap isolasi di rumah, tetap memakai masker, jangan kontak dulu dengan masyarakat terdekat ataupun keluarga dulu ya. Minimal isolasi diri di rumah dulu Pak ya. Iya Pak. Ayo lawan corona, gunakan masker, cuci tangan yang bersih, dan dukung perjuangan kami dengan tetap di rumah saja.